akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang Prativian dimanapun Anda berada. Dari Studio 2, Pils, Prativi Interaktif Live Streaming seperti biasa, sekarang sudah hari Kamis. Kita biasa belajar bersama lagi, ya, bersama Dr. Freddy. Dan siang hari ini sudah seperti biasa, ada Dr. Freddy. Dr. Freddy, selamat siang. Halo, selamat siang, Korizal. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Prativian. Saya juga ingin menyapa Bu Enda, Dr. Sally, Bu Sri, ya, selamat siang semuanya. Dan prihatin dengan Singapura yang COVID-nya tinggi. Selamat siang. Selamat siang, Bu Sri. Kasihan nih nenek-nenek nggak bisa keluar jalan-jalan. Jalan kok. Yang itu yang di Singapura. Mesti menahan diri. Ya, dan pada siang hari ini kita akan belajar tentang akupuntur untuk frozen shoulder. Saya pikir yang namanya frozen itu dokter hanya makanan doang, apalagi di zaman pandemi gini ya, semua di frozen. Ternyata sekarang bahu pun frozen ya. Biar awet ya. Ini dibungkus apa enggak sih sebenarnya? Ya, jadi pada siang hari ini kita bicara tentang frozen shoulder. Nah, ini menarik banget ini. Jadi jangan lewatkan ya para Prativian yang baik ada di YouTube maupun di Zoom. Dan seperti biasa ada free gift dari Dr. Freddy untuk 1 kali pengobatan akupuntur gratis. Nah, mari kita mulai saja. Jadi tepatnya frozen shoulder itu apa sih, Dr. Freddy? Ya, baik. Korizal dan teman-teman Prativian semua. Ini internet saya lagi agak nggak bener ya. Kemarin ini kan sempat ada salah satu provider internet juga lagi bermasalah. Nah, kebetulan saya pakai provider yang itu gitu. Jadi agak nge-lag gitu. Gitu ya. Jadi biasanya saya pakai First Media marah-marah, hari ini kayaknya saya bersyukur deh. Masih lebih baik tuh. Nah ya, jadi internet saya memang lagi agak-agak unstable ini. Nah, jadi untuk kita membahas frozen shoulder, mungkin boleh sambil ditampilkan ya slide yang pertama. Jadi frozen shoulder seperti namanya, shoulder itu kan artinya bahu ya. Jadi frozen shoulder itu merupakan suatu masalah yang terjadinya di bahu gitu ya. Nah, frozen itu artinya kan beku gitu. Jadi yang pertama sebelumnya. Nah, ini. Nah, jadi frozen itu kan artinya beku. Jadi bukan berarti harafiahnya dia bahunya itu beku, bukan, bekunya tanda kutip gitu artinya. Nah, jadi sebelum masuk lebih dalam, kita lihat dulu nih ya, anatomi dari bahu manusia itu seperti apa. Bisa teman-teman lihat di layar ya, di screen, itu ada penampakan bahu manusia itu yang sebelah kiri. Mungkin ada di kotakan kecil, ya itu ada kotak kecil, itu kan ada tuh ya bahu sebelah kiri. Ya, nah itu normalnya seperti itu, normal shoulder joint. Ya, jadi punya yang namanya tulang shoulder blade. Shoulder blade itu artinya tuh tulang skapula, tulang yang ada di punggung kita, gitu ya, tulang yang ada di punggung, ya, shoulder blade itu. Nah, terus di atasnya itu kan ada satu tulang yang dari kiri ke kanan gitu ya, melintang dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu namanya tulangnya namanya clavikula namanya, ya. Clavikula itu artinya namanya tulang selangka lah bahasa Indonesianya kita, yang ada di depan, di atas, dekat leher, gitu ya. Oh, ya. Nah, terus setelah itu
ada lengan atas kita gitu, lengan kiri kalau dalam gambar ini lengan sebelah kiri, lengan atas kita. Nah, di antaranya tulang-tulang itu ada yang namanya kapsul, gitu ya, kapsul, gitu ya. Nah, itu sendi-sendi bahu itu lokasinya di sana, di mana kita bisa menggerakkan lengan atas kita, arm bone, gitu ya, di gambar itu arm bone atau bahasa kedokterannya adalah humerus. Itu bisa digerakkan ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang gitu. Nah, itu engselnya adanya di kapsulnya itu gitu. Gitu ya. Nah, engselnya adanya di kapsulnya. Nah, normalnya seperti ini, tidak ada peradangan, tidak ada apa-apa gitu ya, bentuknya bagus sekali. Nah, tapi boleh bergeser ke gambar yang sebelah kanannya. Nah, ini yang namanya frozen shoulder joint gitu ya. Joint itu artinya engsel ya, ya engsel lah gitulah, persendian. Nah, atau bahasa kerennya, bahasa kedokterannya itu adalah adhesive capsulitis. Adhesive itu artinya perlekatan, banyak terjadi perlekatan di sana. Nah, kapsulitis artinya radang pada kapsul. Gitu ya. Nah, kapsulnya itu yang tadi. Nah, jadi kalau dilihat pada gambar itu kapsulnya kan radang itu, warnanya merah terang begitu. Ya, dibandingkan dengan yang normal itu kan warnanya agak sedikit pink, sedikit putih gitu ya. Nah, tapi kalau yang peradangan terjadi warnanya kemerahan. Ya, sesuai tanda-tanda peradangan lah, rubor, kalor, dolor, tumor, fungsiolesa gitu ya. Nah, salah satunya adalah peradangan warnanya merah ini. Gitu ya. Jadi peradangan pada kapsul namanya adhesive capsulitis atau bahasa gampangnya frozen shoulder. Nah, yang namanya adhesif, jadi dia perlekatan, itulah yang membuat bahu kita itu susah bergerak nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Bahu kita jadi susah bergerak, susah digerakin ke samping, ke depan, ke belakang, ke atas, dan sebagainya. Karena dia ada perlekatan di sana. Karena ada peradangan, dia bikin perlekatan. Karena ada perlekatan, dia bikin susah gerak. Gitu. Nah, terus kalau bisa kita lihat di gambar yang sebelah bawah, kalau tadi kan gambar skemanya aja ya. Nah, tapi kalau gambar realnya, gambar sebenarnya itu seperti yang di bawah ini. Ini hasil dari teropong nih. Ya, dari teropong, dari endoskopi lah bahasanya, endoskopi dari teropong. Jadi ini yang normal itu gambar asli ya berarti ya. Betul, gambar asli. Ya, gambar asli. Kalau yang di atas kan tadi skema ya, kita gambar gitu ilustrasi. Ya, foto asli. Kalau yang di bawah itu foto aslinya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah kapsul yang normal. Jadi kapsulnya itu bagus sekali, warnanya putih, mungkin agak sedikit ke pink gitu, karena ada pembuluh darahnya di sana, makanya agak sedikit ke pink. Nah, tapi dia tidak ada warna merah cerah gitu, karena itu normal gitu. Normalnya tuh tidak ada seperti itu gitu. Jadi ini yang normal, agak keputihan, agak kepingan. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan, ya gambar bawah yang sebelah kanan, itulah yang tanda-tanda peradangan tuh. Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi sudah ada warna kemerahan, sudah bengkak. Nah, kalau bisa dilihat mungkin sudah ada sedikit tercabik-cabik di situ. Gitu ya. Karena terjadi kekakuan, frozen, adhesif, perlekatan. Nah, terus habis itu mungkin kita memaksa untuk bergerak-gerak tuh. Dipaksa untuk bergerak-gerak, makanya mungkin sudah ada yang tercabik-cabik tanda kutip. Nah, jadi frozen shoulder ini seperti ini nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Oke. Ini apa namanya, penyebabnya apa ya, Dok ya, kira-kira ya? Nah, boleh bergeser ke slide yang kedua, slide berikutnya. Kalau ditanya penyebabnya, sampai sekarang itu belum ada yang diketahui secara pasti nih. Ya, jadi kalau ditanya apa sih yang bikin begitu gitu kan, bahunya menjadi kaku, susah digerakin, nyeri gitu. Penyebabnya itu secara umum belum diketahui secara pasti. Nah, tapi diduganya kemungkinan ada trauma. Trauma di sini bukan berarti trauma psikis ya, artinya trauma di sini artinya trauma fisik, jadi perlukaan. Gitu ya. Biasanya sering diakibatkan oleh antara kecelakaan atau enggak misalnya overuse gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan trauma. Yang kedua, imobilisasi bahu yang lama. Imobilisasi artinya bahunya lama sekali tidak digerakkan. Gitu ya. Biasanya pada orang-orang yang punya penyakit yang lain sehingga harus bed rest lama gitu, nah bahunya tidak digerakkan. Nah, akhirnya terjadi yang namanya fibrosis atau jaringan ikat. Nah, itu yang bikin dia perlengketan, bikin scar di sana.
Karena kan yang namanya engsel itu kan sama kayak pintu lah, harusnya sering-sering dibuka tutup gitu kan kalau pintu ya. Kalau pintu kalau misalnya lama nggak dibuka tutup ya dia kan juga akan seret juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus frozen shoulder ini lebih sering terjadi pada perempuan nih, Korizal dan teman-teman Prativian, sekitar 60%. Ya. Nah, terutama kalau misalnya si perempuan itu sudah menopause gitu ya, menopause pada ngerti lah ya, jadi udah menstruasinya udah tidak ada lagi gitu, sudah tidak terjadi menstruasi lagi. Nah, juga sering pada pasien dengan diabetes, dengan ada radang yang kronis yang nggak diobatin gitu. Nah, lalu juga pernah dioperasi dan juga yang balik lagi ke yang tadi imobilitas, jadi tidak digerakkan bahunya itu. Dan kasusnya ini bertambah parah pada saat malam hari. Kenapa malam hari? Karena dia dingin, pertama, lebih dingin daripada siang hari. Yang kedua, dia tidak digerakkan. Dia relatif jarang digerakkan kalau malam hari. Kan kita biasa tidur ya malam hari. Dibandingkan dengan siang hari pada saat kita beraktivitas. Gitu. Dan nyerinya bisa sampai ganggu tidur kita. Oh, gitu, Korizal. Iya. Jadi memang sering terjadi pada, terutama pada wanita ya. Gitu. Tapi di atas usia setelah menopause ya. Betul. Berapa hari yang lalu saya kedapatan juga pasien sama frozen shoulder juga, itu juga sama, perempuan sudah menopause. Nah, cirinya sama. Cuma kalau dia itu kemarin itu karena trauma dia penyebabnya, karena sering gendong cucunya. Sering gendong cucunya, overuse gitu, jadi bikin trauma. Oh, tadi dokter bilang karena trauma itu kan kecelakaan atau benturan ya. Emang saat terjadi saat terjadi kecelakaan gitu memang tidak dapat langsung diketahui ya bahwa ini akan menjadi indikasi frozen bahunya akan menjadi pembengkakan. Sebenarnya pembengkakan dan terjadinya yang penting itu terjadinya jaringan ikat, Korizal. Jadi nggak sekedar pembengkakan aja. Pembengkakan dan terjadinya jaringan ikat. Nah, karena ada pembengkakan, radang, dan jaringan ikat, itulah yang menyebabkan terjadinya frozen, terjadinya beku, terjadinya kaku, gitu, susah digerakkan. Gitu. Nah, misalnya pada kecelakaan gitu ya, kena ke bahunya cedera gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu apakah seseorang itu mempunyai bakat-bakatan terjadinya jaringan ikat di sana gitu, Pak Rizal. Jaringan ikat itu seperti keloid gitu loh, seperti scar kalau di kulit. Gitu kan ada orang yang gampang sekali terbentuk scar di kulit gitu ya, ada jerawat gitu misalnya, sembuhnya terbentuk terbentuk scar, terbentuk keloid, ada luka di kulit terbentuk keloid gitu. Tapi ada orang yang enggak, ada orang yang udah luka habis dioperasi, ternyata sembuhnya mulus lagi kulitnya, ada yang seperti itu. Iya. Jadi itu kalau misalnya terjadi jaring ikat atau fibrosis itu butuh waktu berapa lama ya untuk bisa sampai terjadi itu? Itu beda-beda kok, Rizal. Kalau ditanya waktunya berapa lama, itu beda-beda. Jadi mulai dari kapan dia cedera, kapan terjadi fibrosis, terjadi jaringan ikat di sana, sampai munculnya terjadi frozen shoulder, itu beda-beda, nggak bisa ditentukan. Ada yang cepat, mungkin hitungan minggu gitu kan. Ada yang perlu hitungan bulan gitu, lebih lama. Oh gitu ya, beda-beda ya. Nah, oke, kalau kita tadi udah bicara penyebabnya. Nah, apakah ada gejala-gejala yang terlihat dok ketika seseorang mengalami frozen shoulder? Nah, gejalanya sebenarnya ada. Ciri khasnya itu ada dua. Yang pertama adalah nyeri. Jadi orang yang terkena frozen shoulder itu pasti bahunya itu ada rasa nyeri ketika digerakin. Kalau dia diem aja ya nyerinya berkurang. Tapi kalau pada saat dia menggerakkan gitu ya, gerakin bahunya entah ke arah manapun, itu dia pasti akan nyeri. Walaupun tidak dikasih beban loh, walaupun tidak dibuat ngangkat. Jadi dia gerakin tanpa beban pun itu sudah terasa rasa nyerinya. Itu yang pertama, rasa nyeri. Yang kedua adalah keterbatasan ROM atau range of movement. ROM, range of movement. Jadi dia keterbatasan gerakannya. Beda-beda. Ada yang nggak bisa ke samping, ada yang nggak bisa ke atas, ada yang nggak bisa ke depan, ada yang nggak bisa ke belakang, ada yang semuanya nggak bisa. Gitu. Nah, jadi ada keterbatasan range of movement atau keterbatasan ROM tadi itu. Jadi ciri-cirinya ada dua tuh, Korizal.
Nah, jadi buat teman-teman Prativian yang kebetulan menonton acara ini, nah itu coba diperhatikan. Kalau suatu saat bahunya terasa nyeri, terus habis itu susah digerakin gitu ya, punya keterbatasan gitu, nggak bisa nyisir gitu misalnya, atau buat yang perempuan nggak bisa pasang kait BH gitu misalnya. Nah, itu kita perlu curiga terkena frozen shoulder itu, gitu. Hmm. Apakah orang yang terkena frozen shoulder ini tidak memungkinkan untuk orang-orang yang di bawah sebelum menopause? Artinya apakah anak gadis, ya dewasa gitu sebelum menopause, ada nggak kemungkinan mereka terkena juga? Ada, kemungkinannya ada, Pak Rizal. Kemungkinannya ada. Laki-laki pun juga ada kemungkinannya, yang orang-orang yang masih masih muda sekalipun itu juga ada kemungkinannya. Hmm, Terutama penyebabnya itu tadi, kalau pastinya kan belum diketahui. Tapi kalau misalnya secara dugaan, penyebabnya itu dua. Antara dia trauma, ya trauma kan bisa terjadi pada siapapun. ya. Overuse itu bisa terjadi pada siapapun, gitu ya. Mungkin masih ada ibu-ibu muda baru melahirkan, dia sering gendong anaknya, nggak ganti-gantian, nggak ada istirahatnya, diforsir gitu ya, terlalu overuse, itu juga bisa menyebabkan seperti itu, walaupun dia masih muda, walaupun dia belum menopause, gitu. Oh Dan iya. yang kedua, imobilisasi. Imobilisasi itu dia tidak digerakkan sama sekali kan, jadi siapapun kan mungkin bisa terkena terkena penyakit yang mengharuskan dia bed rest. Dia Ya, tidak menggerakkan bahunya, dia tidak stretching gitu ya. Nah, ya. nanti di akhir acara ini nanti saya kasih tips gimana caranya melakukan latihan stretching untuk frozen shoulder ini, kok Rizal nanti. Oh, keren. Oke. Nah, tadi dokter bilang bahwa gejalanya kadang-kadang terasa perih, nyeri, sampai nggak bisa digerakkan. Kalau saya pernah mengalami kayak terasa pegel gitu, pegel di daerah tulang selangkah, itu hampir sama apa enggak, dok? Apakah itu frozen shoulder juga? Bukan, jadi kalau frozen shoulder itu ciri khasnya ada di ankle-nya, kok Rizal. Oh, di sel depan Di sini. ankle-nya. Betul, di ankle ini, Oh, di ankle-nya. oh, Gitu. Nah, kalau misalnya dia kenanya di tulang apa ya, skapula, tulang apa nih, tulang belikat gitu ya, yang di ya bagian belakang berikat, itu tulang. ya. Nah, itu kemungkinan sih bukan frozen shoulder. Kemungkinan ya, perlu pemeriksaan lebih lanjut, perlu diperiksa dulu. Tapi kemungkinan bukan frozen shoulder. Ya, itu bisa cervical root syndrome, CRS namanya gitu ya. Bisa juga saraf kejepit di tulang leher gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Hmm, Jadi kayak saraf kejepit nggak cuma di pinggang doang. Kan banyak orang merasa ya. bahwa oh saraf kejepit di pinggang gitu. Enggak mesti. Di leher pun bisa terjadi saraf kejepit. Oh, begitu ya. Oke. Mm-mm. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita Kalau bicara frozen shoulder pada, itu di sendi bahu. ya, dan itu harus di kanan, atau hanya di kiri saja paling besar kemungkinannya. Oh sama kok Rizal. Mau di kanan, mau di kiri, dua-duanya bisa terkena. Nah, Bisa. tergantung dia mana yang overuse, mana yang trauma, mana yang imobilisasi, gitu. Mana yang tidak digerakkan dalam waktu lama, gitu. Hmm. Kanan bisa, kiri pun bisa. Oh, luar biasa ya. Tidak digerakkan kena, overuse juga kena. Serba salah Betul, ya. betul. Itu seninya di situ. Jadi kita perlu menggerakkan, tapi jangan sampai overuse. Iya, betul. Oke, dok, kalau kita bicara peradangan, biasanya kan ada tingkatannya ya, ada grade-nya ya. Nah, kalau frozen shoulder ini, kira-kira juga ada nggak grade-nya? Betul. Dalam frozen shoulder ada. Dalam frozen shoulder ada. Mungkin boleh sambil tolong dibukakan slide-nya. Dalam frozen shoulder itu juga ada tingkatannya atau gradingnya. Eh, Bisa dilihat di slide-nya. Nah, Hmm. tapi kalau gradingnya itu dalam frozen shoulder itu bukan berarti tingkat keparahannya nih, Korizal. Jadi Oh, harus dibedakan dengan stadium pada kanker gitu misalnya ya. Kalau itu uh, kan tergantung stadium pada kanker kan semakin tinggi berarti kan semakin parah gitu kan. Nah, tapi kalau ya. kalau misalnya pada frozen shoulder ini tidak seperti itu. Mungkin boleh dikecilkan, di zoom out dulu. Boleh ditampilkan slide-nya. Kayaknya lagi frozen nih. Nah, ini ya.
Nah, ini. Jadi kalau ditanya gradingnya ada berapa atau stagingnya ada berapa, ada 3. Kok Rizal dan teman-teman Rativian. Yang pertama itu ada yang namanya painful stage, gitu ya, painful stage. Jadi dia yang muncul duluan itu adalah rasa nyerinya. Jadi kalau tadi dikatakan yang ciri khasnya ada 2, nyeri dan kaku. Kaku itu bikin dia keterbatasan ROM tadi itu, nyeri dan kaku. Nah, nyeri sama kaku lebih duluan mana sih munculnya, Dok? Munculnya nyerinya dulu. Itu yang pertama, gitu. Jadi stadium pertama atau stage yang pertama itu adalah painful stage, ya. Jadi stage di mana si pasien itu ngerasa nyeri di shoulder-nya, gitu ya. Terutama pada saat dia menggerakkan. Kalau dia didiemin aja sih rasa nyerinya ada, cuma ya lebih mendingan tapi daripada digerakkan. Kalau dia digerakkan, dia rasa nyerinya dia akan naik. Nah, rasa nyeri ini dia akan semakin memberat pada saat malam. Pada saat siang dia mendingan, pada saat malam dia makin berat lagi. Cirinya seperti itu di bahunya. Nah, yang kedua, setelah nyerinya muncul, dia diikuti oleh frozen atau adhesif tadi ya, perlekatan tadi. Dia kaku, dia beku, tanda kutip beku gitu. Ya, jadi dia gerakannya udah nggak bisa leluasa, udah terbatas gerakannya. Ya. Nah, ini dia sudah masuk ke stage yang kedua. Nah, yang ketiga, ini sudah mulai ada perbaikan, thawing stage. Dia sudah mulai ada perbaikan rasa nyeri, dia udah mulai ada perbaikan range of movement. Jadi pergerakannya sudah mulai membaik, udah mulai leluasa gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik di gambar sebelah bawah itu saya berikan grafiknya. Pain itu rasanya rasa nyeri gitu ya. Pain itu rasa nyeri, stiffness itu kekakuan. Gitu. Kalau makin ke atas itu makin berat, makin ke kanan itu berarti durasinya makin lama, gitu. Nah, jadi kalau yang warna merah, pain, itu makin lama itu makin naik dulu nih. Pertama kali muncul nih, pada 0 bulan, pada saat dia terkena, dia pain dulu muncul, naik ke atas, makin memberat, gitu ya. Nah, terus setelah naik ke atas, muncullah kakunya, muncullah stiffness, garis warna kuning itu. Muncullah stiffness-nya, dan stiffness-nya itu mulai naik juga itu, mulai naik juga sampai suatu saat pain-nya turun duluan. Karena dia naik duluan kan pain-nya akhirnya turun duluan. Nah, tapi stiffness-nya belum turun, walaupun pain-nya udah mulai turun. Nah, kemudian baru terakhir si stiffness-nya atau kekakuannya itu baru ikutan turun. Gitu. Jadi pain-nya naik dulu, turun dulu, baru stiffness-nya baru ngikutin. Pain naik, stiffness naik. Pain turun, stiffness turun juga. Gitu. Nah, jadi mungkin ada yang nanya, Dok, frozen shoulder itu sebenarnya bisa sembuh sendiri apa enggak sih? Sebenarnya bisa. Cuma butuh waktu lama. Kayak di sini nih, di grafik ini, durasinya bisa sekitar 2 tahun nih, 24 bulan. Gitu, Kak Rizal. Lama sekali ya. Iya, kalau nggak ditanganin sembuh sendiri bisa sembuh sendiri. Cuma perlu waktu yang lama. Oke. Tadi disebutkan bahwa ada 3 stage, painful, frozen, thawing ya, sampai kesembuhan. Nah, biasanya nih orang-orang Indonesia kan nggak tahu tuh ya, ada sakit-sakit kayak beginian gitu ya, ada istilah frozen shoulder, pikirnya salah tidur atau salah urat, salah gerak dan sebagainya. Nah, biasanya ya kan ibu-ibu tuh biasanya kan ngambil koyo, ditempel atau pakai gel dan sebagainya. Itu ada efeknya apa enggak ya, Dok ya? Ada kok Rizal. Jadi sekali lagi kalau kita bicara soal akupunktur ya, kalau tema kita kan akupunktur untuk frozen shoulder. Kalau kita bicara akupunktur, itu kan kita memandang dari 2 sudut pandang, kedokteran barat dan kedokteran timur gitu ya. Selalu kita memandang dari 2 sisi itu. Nah, cuma karena saya profesinya dokter gitu, makanya saya lebih ke kedokteran baratnya. Tapi yang namanya akupunktur itu kan rootnya asalnya kan dari Tiongkok sana. Makanya pengetahuan kedokteran timur pun juga harus ada, nggak boleh nol gitu loh. Harus ada pengetahuan kedokteran timurnya. Jadi di-combine barat dan timur. Nah, kalau menurut kedokteran barat nggak ada gunanya kok Rizal. Hanya sekedar meredakan rasa nyeri, bikin nyaman begitu ya. Nah, itu menurut kedokteran barat. Nah, tapi kalau menurut kedokteran timur, yang namanya frozen shoulder itu musuhnya adalah dingin kok Rizal.
Musuhnya itu adalah dingin. Kenapa terjadi pada malam hari lebih berat? Karena malam hari itu dingin daripada siang hari gitu kan. Matahari ada, lebih panas suhunya, cuacanya. Nah, tapi kalau malam hari dia lebih dingin. Makanya rasa nyerinya lebih tinggi pada malam hari, rasa kakunya itu juga lebih tinggi pada malam hari. Nah, makanya kalau tadi pertanyaan Ko Rizal, boleh nggak sih dikasih koyo, boleh nggak sih dikasih balsem, kadang dikasih apa lagi, minyak kayu putih, minyak angin gitu ya. Kalau dari sudut pandang kedokteran timur, membantu, karena dia menghangatkan, Ko Rizal. Oh, Gitu, karena dia menghangatkan. Nah, ya. tapi kalau dari kedokteran barat, dia hanya membuat nyaman saja, mengurangi aja rasa nyeri itu. Ya, dia hanya Gitu. menghangatkan tapi tidak menyembuhkan ya. Betul, betul. Oke. Oke, Dok. Kita akan lanjut lagi. Ini kayaknya makin menarik. Ya, tapi sebelumnya, Boy, silakan Boy. Ya, berarti Vian. Ya, kita kembali lagi. Itu tadi sebelumnya Sangga Prativi yang sudah transformasi menjadi tempat-tempat yang mungkin dapat dikunjungi buat Anda sekarang, apalagi sudah level 3. Dan program Sangga Prativi bersama Mada Teresa, Ibu Teresa, tentang nasi bungkus. Ya, dapat dilihat bahwa semakin hari semakin banyak yang memberikan donasi. Jadi ditunggu bagi Anda yang tertarik atau tergerak hatinya. Dan sekarang kita kembali lagi, dari tadi saya belum membuka kamera. Dan sekarang kita kembali lagi ke acara Frozen Shoulder ini, akupuntur untuk Frozen Shoulder. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Freddy ya bahwa itu terjadi peradangan ya dari bahu, dari engsel ya, Dr. Freddy ya. Lebih tepatnya engselnya ya yang terjadi peradangan ya. Gitu. Jadi engselnya yang terjadi peradangan dan bisa sembuh sendiri, tapi butuh waktu 2 tahun, wah cukup lama sekali. Nah,
Tadi setelah kita bicara bahwa frozen shoulder itu ada stage-nya, pertanyaan saya nih, apakah sudah ada penelitiannya, Dr. Freddy, untuk akupuntur? Kalau kita bicara akupuntur, apakah sudah ada penelitiannya untuk penyembuhan bahu yang mengalami pembengkakan ini? Ya, baik. Boleh tolong ditampilkan slide-nya? Sudah ada kok Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi akupunktur untuk frozen shoulder itu bukan hal yang baru. Jadi sudah dilakukan lama ya, dan tekniknya pun terus dikembangkan kok Rizal dan teman-teman Prativian. Tekniknya nggak cuma itu aja 1-2 biji gitu. Tekniknya terus dikembangkan. Nah, ini saya ambil yang cukup baru ya. Ini tahun 2020 ya. Ini adalah systematic review dan meta-analisis gitu ya. Jadi ini kalau dari tingkatan penelitian, ini adalah penelitian yang paling tinggi tingkatannya. Ya, saya ambil yang penelitian yang tingkatan paling tinggi dan relatif baru karena baru tahun lalu 2020. Ya, kalau nanti teman-teman mau mencari di internet juga bisa, tinggal dimasukkan saja kata kuncinya, judulnya The Effectiveness of Acupuncture in the Treatment of Frozen Shoulder. Ya. Jadi bahasa Indonesianya adalah keefektifan dari akupunktur dalam terapi frozen shoulder ini, gitu ya, dalam terapi frozen shoulder. Nah, ini caranya berbagai macam ya. Pada penelitian ini sih digunakan titiknya itu adalah Chien Yi dan Chien Liao gitu ya, titik di daerah bahu gitu. Nah, tapi untuk hasilnya saya sudah berikan garis merah ya kesimpulannya. Acupuncture could be safe and effective for pain reduction, restoring shoulder function, and restoring flexion ROM, range of movement tadi ya, ROM itu range of movement, for FS itu frozen shoulder, FS frozen shoulder, patients in the short term and mid term, gitu ya. Jadi kalau tadi kan dia bisa sembuh sendiri, cuma long term, ya bisa sampai 2 tahun, 24 bulan. Nah, cuma kalau dengan akupunktur, dia bisa short term, jangka pendek, dan jangka menengah. Jadi nggak perlu jangka panjang, 2 tahun gitu ya, 24 bulan. Gitu. Nah, itu bedanya. Memang bisa sembuh sendiri, tapi dengan akupunktur yang tadinya long term bisa menjadi short term, bahkan bisa menjadi mid term atau bahkan short term. Nggak perlu lama-lama. Gitu, Rita. Jadi ini sudah sudah dilakukan sejak lama ya, Dr. Freddy ya, untuk hal ini ya, untuk akupuntur ya. Sudah dilakukan udah lama. Sudah dilakukan udah lama sekali. Mungkin dari zamannya belum ada penelitian-penelitian resmi seperti ini sebenarnya sudah dilakukan. Oke. Tadi Dr. Freddy bilang bahwa tidak butuh lagi waktu lama, ya kan? Nah, pertanyaan saya nih sebelum bicara tentang waktu, kalau kita bicara akupuntur, berarti bagian tubuh mana tuh yang akan yang mengalami penusukan? Ya, nah ini menarik nih. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa kalau akupunktur untuk frozen shoulder itu kan selalu dia ada pembaharuan ya, tekniknya terutama. Kalau penyakitnya ya itu aja dari zaman dulu yang namanya frozen shoulder ya selalu masalahnya di kapsulnya, di engselnya tadi, engselnya bahu. Dari dulu ya frozen shoulder seperti itu gitu. Nah, cuma teknik menterapinya, teknik menyembuhkannya dengan akupunktur itu selalu berkembang. Kalau dulu mungkin tusuknya di daerah bahu saja gitu ya, daerah bahu saja, mulai dari depan terus ke titik-titik daerah sekitar bahu ini sampai ke belakang itu juga ada, di atas, di samping itu juga ada, pokoknya sekitar bahu lah titik-titiknya gitu. Nah, tapi berkembang lagi, mulai dilakukan penusukan di kaki, Rizal dan teman-teman Prativian. Agak jauh karena lokasinya sakitnya di bahu, tapi yang ditusuk di kaki gitu ya, di dekatnya tulang kering gitu. Nah, itu juga ada teknik seperti itu. Cuma teknik seperti itu agak sedikit menyakitkan, agak sedikit nyeri gitu, ya. Nah, karena itu mulai lagi diteliti lagi perkembangannya, cari teknik yang lain. Ada teknik yang lain tusuk di daerah bahu, tapi agak diputer, ya. Namanya teknik membusur namanya. Itu diputer. Itu juga ada teknik seperti itu. Ada juga teknik yang menggunakan titik di daerah dekat elbow, dekat siku, dekat siku gitu ya. Dekat siku itu juga ada titik-titiknya, kita berikan penusukan jarum di daerah sana. Nah, itu juga ada tekniknya seperti itu. Nah, jadi terlepas teknik apapun yang mau dipakai, salah satunya atau kombinasi dari 2 atau bahkan 3 teknik, silahkan saja.
gitu. Kan tujuannya sama, tujuannya adalah mempercepat penyembuhannya tadi. Jadi short term kalau bisa, gitu. Dok, sebagai seorang ahli akupuntur ya, mengapa terjadi perubahan-perubahan teknik dalam hal penusukan dan itu maksudnya bagaimana sih itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya ada dua pertimbangan kok Rizal. Yang pertama, ini kan frozen shoulder seperti tadi saya katakan dia bisa sembuh sendiri ya, walaupun Ya. dia makan waktu lama, bisa sampai 2 tahun, tapi dia bisa sembuh sendiri gitu sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menemukan teknik supaya sembuhnya itu makin lama makin cepat kok Rizal. Oh, Jadi dicoba teknik ini, oh kok ini makan waktu sekitar 1-2 bulan, coba lagi teknik yang ini, oh kok ini lebih cepat ya 1 bulan aja, terus ya. dicoba teknik yang lain gitu misalnya, oh ini cuma 2 minggu sembuh gitu misalnya. Nah jadi orang berlomba-lomba untuk mengejar itu kok Rizal, mempercepat penyembuhannya gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor kenyamanan dari si pasien. Seperti tadi misalnya ditusuk di daerah kaki gitu ya, di daerah tulang kering gitu. Itu lebih cepat sembuhnya, tapi dia sakit gitu ya, dia lebih nyeri di daerah sana ditusuknya. Nah makanya orang berlomba-lomba mencari dia lebih cepat sembuh, tapi lebih nyaman juga untuk si pasiennya gitu. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan orang selalu melakukan penelitian-penelitian terus menemukan yang terbaik tekniknya seperti apa. Iya. Ya, saya bertanya ini gara-gara kalau minggu-minggu lalu kita bicara akupuntur, kan nggak pernah tuh ngomong bahwa ada teknik berubah, ya, segala. Apakah ini hanya berlaku pada frozen shoulder atau berlaku juga untuk penyakit-penyakit lain, dok? Sebenarnya berlaku juga untuk penyakit-penyakit yang lain nih, Koriza. Berlaku juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Nah, tapi memang kalau kasusnya frozen shoulder, memang tekniknya itu banyak, Koriza. Dan itu perkembangannya itu terus gitu dikembangkan teknik-teknik itu. Tapi nggak cuma frozen shoulder, yang lain pun juga ada. Cuma bermacam-macam tekniknya itu variasi tekniknya tidak sebanyak yang frozen shoulder ini. Jadi seorang ahli akupuntur berarti mereka sudah tahu dong ya berbagai macam teknik untuk penyembuhannya ya. Ada yang harusnya seperti itu. Ada yang cepat, sedang maupun lama gitu. Iya. Karena pasien pun bermacam-macam kok Rizal. Iya. Pasien pun bermacam-macam. Ada pasien yang datang, dok nggak apa-apa deh, saya tahan sakit, saya tahan banting gitu ya. Mau kayak gimana pun nggak masalah. Yang penting cepat. Ada yang gitu. Ada yang ekstrim lagi, ya udah dok saya tidak mau sakit ya, saya tidak mau sakit, saya pokoknya rutin gitu ya, yang penting bisa sembuh, nggak usah cepet-cepet nggak apa-apa, yang penting jangan sampai sakit, saya takut sakit gitu. Ada yang seperti itu. Iya. Itu kalau di akupuntur butuh waktu berapa lama dokter? Waktunya sama, setengah jam kok Rizal. Kalau ini sama, setengah jam. Dan modalitasnya hanya jarum saja atau ada yang lain? Oh enggak. Tergantung tekniknya kok Rizal. Kalau misalnya dia melakukan penusukan di daerah bahu, otomatis kita berikan pemanasan juga di daerah bahu. Karena tadi dia itu kan musuhnya adalah dingin. Kalau sudut pandang kedokteran timur ya, dia kan musuhnya adalah dingin. Makanya kita harus berikan pemanasan di daerah sana. Gitu ya, kita berikan pemanasan. Bisa dengan moksa, bisa dengan lampu TDP, bisa silakan pilih gitu kan. Nah, kita berikan juga listrik dengan frekuensi tinggi gitu di daerah sana. Itu juga bisa gitu. Nah, atau teknik yang lain misalnya. Teknik yang lain itu misalnya kita berikan teknik busur tadi. Kalau teknik busur tadi itu kita manual aja kok Rizal. Pakai jarum aja, kita gerakan dengan tangan kita. Maksudnya? Gitu ya, kita gerakan dengan tangan kita. Jadi itu nggak diberikan listrik itu. Oh, jadi ditusuk, lalu yang digerakkan dengan tangan kita tuh apanya? Jarumnya? Handle jarumnya. Oh, diputar-putar. Ya, handle jarumnya yang kita gerakan manual dengan tangan gitu, dokternya ya. gitu. Itu nggak makin sakit ya, semakin digerakin kayak gitu-gitu. Awalnya iya, awalnya sakit, betul. Awalnya sakit gitu, tapi itu lebih cepat. Nah, makanya itu teknik bervariasi. Oh iya. Variasi. Gitu. Oke. Sedikit tadi saya hampir lupa. Kan dokter bilang bahwa penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi dalam waktu 2 tahun, tadi karena saya ingat bahwa
terjadi peradangan dalam foto tadi juga ada yang robek-robek katanya. Nah, apakah itu nggak berbahaya? Betul. Apakah itu nggak berbahaya sebelum 2 tahun dia sembuh? Ada efeknya nggak ke organ lain dan sebagainya? Ke organ lain yang membahayakan hidup, membahayakan nyawa jelas tidak ya, karena itu bukan organ vital gitu ya. Bahu itu bukan organ vital yang mengancam nyawa, itu tidak. Nah, tapi memang menyebabkan orang menjadi tidak nyaman ya. Itu setiap kali malam dia merasakan sakit, tidurnya terganggu, lama-lama ya semuanya pun terganggu kalau udah tidurnya terganggu. Ya, pikirannya bisa terganggu, hormonnya bisa terganggu, imunitas atau daya tahan tubuhnya pun bisa terganggu kalau tidurnya udah terganggu. Nah, yang kedua adalah rasa tidak nyaman, rasa keterbatasannya itu dia tidak bisa bergerak, kaku gitu ya. Otomatis aktivitasnya pun terganggu. Dia mau sisiran nggak bisa, mesti pakai tangan sebelahnya gitu kan, mungkin tidak terbiasa gitu. Dia mau pakai BH, ya buat yang perempuan ngaitin BH gitu ya, itu juga susah, mesti butuh bantuan gitu. Jadi mengganggu aktivitas itu pasti, dia mengganggu tidur, rasa tidak nyaman itu juga pasti. Tapi kalau mengancam nyawa tidak. Jadi lebih pada psikisnya ya, mentalnya ya yang jatuh ya kalau orang kayak begitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau begitu, dalam pengobatan akupuntur, dia butuh berapa kali datang, Dok, untuk bisa benar-benar totali sembuh? Nah, itu berbeda-beda, Korisa. Tapi untuk frozen shoulder ini, kalau misalnya baru terkena, gitu ya, langsung ditangani, biasanya nggak lebih dari 1 bulan, Korisa. Nggak sampai 1 bulan. Oke. Nggak sampai 1 bulan. Itu pasien, saya punya pasien yang baru-baru ini aja, baru 1 kali tusuk ya, belum 2 kali, baru 1 kali tusuk aja, dia udah pergerakannya menambah 50%. Oh, ROM-nya tadi itu, 50%. Itu baru 1 kali tusuk. Gitu. Saya bilang sama dia, ibu ya, kayak tadi ya, ibu-ibu udah menopause gitu kan, perempuan sudah menopause kan yang banyak seperti itu. Ibu, kalau perkiraan saya, ibu butuh terapinya itu sekitar 5-10 kali, sekitar itu gitu kan. Karena saya nggak berani juga terlalu menjanjikan angin surga gitu kan, saya bilang aja 5-10. Tapi baru pertemuan pertama itu sudah bertambah sekitar 50%, Pak Rizal. Peningkatannya ini juga ya, dahsyat juga ya. Sangat Iya. sekali gitu. Oke. Dok, Tujuan sebelum kita kan 100%, bukan 50%. Oh iya, betul. Tujuannya 100% gitu ya. Apakah ada kemungkinan frozen shoulder itu dialami oleh seseorang kedua bahunya kena sekaligus? Mungkin, Korizal, mungkin. Dan itu nggak banyak, itu termasuk jarang, karena biasa kita nggak, kedua tangan kita ini nggak sama-sama aktif gitu ya, ada yang lebih aktif. Kalau yang kidal mungkin yang kiri lebih aktif, lebih banyak digunakan gitu. Tapi kalau yang bukan kidal, yang kanan gitu. Tapi ada orang-orang juga, tidak banyak, yang kedua tangannya sama-sama aktifnya. Nah, jadi kalau kedua tangannya sama-sama aktifnya, ada kemungkinan dua-duanya terkena kok, Rizal. Apalagi kalau kedua-duanya overuse, atau malah sebaliknya, dua-duanya ada imobilisasi, tidak digerakkan dalam jangka waktu lama. Jadi ada kemungkinan dua-duanya terkena, tapi biasanya itu tidak banyak. Banyak kan salah satu. Oke. Saya jadi penasaran nih, kalau overuse, kita bicara overuse, apakah olahragawan yang berhubungan dengan lengan, misalnya angkat besi, lempar cakram, ya bulu tangkis, tenis, itu akan kemungkinan kena ada? Ada. Ini pertanyaan bagus, kok, Rizal. Ada kemungkinannya. Makanya buat atlet-atlet olahragawan gitu ya, yang tujuannya adalah pertandingan, tujuannya adalah lomba gitu. Nah, biasa mereka tidak langsung secara mendadak langsung yang tinggi intensitasnya, atau bebannya tidak langsung tinggi. Biasa mereka mulai dari yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu, lalu secara bertahap dinaikkan. Gitu. Itu supaya memberikan waktu kepada badannya itu untuk menyesuaikan diri, habituasi gitu ya, mentoleransi beban yang diberikan. Jadi secara bertahap itu dinaikkan seperti itu. Kalau misalnya diberikan secara mendadak, ya bisa terjadi seperti itu, terjadi frozen shoulder, atau kalau tenis itu biasanya yang terkena itu adalah elbow. Makanya ada yang namanya penyakit namanya tenis elbow namanya. Siku gitu ya, elbow itu siku. Jadi ada penyakit namanya tenis elbow. Jadi kalau buat atlet-atlet tenis itu yang terkena biasa siku bukan bahu
gitu. Nah, tapi prinsipnya sama, overuse. Jadi buat atlet-atlet atau olahragawan atau masyarakat umum awam yang sering berolahraga, berikan kesempatan badan itu untuk penyesuaian. Jadi jangan mendadak dinaikkan intensitasnya. Tapi saya belum pernah ya mendengar ada kasus frozen shoulder pada tukang ketoprak dan gado-gado ya. Iya. Ya, hampir tiap hari tangan kanannya goyang loh. Nah, Oke. sebenarnya goyang boleh, tapi jangan overuse dalam artian diberi beban yang berlebihan, kita menggerakkan dengan beban yang berlebihan gitu ya. Makanya nanti trainingnya adalah training tanpa beban. Jadi jangan diberikan beban. Oke. Nah, bicara tentang akupuntur, apakah ada pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum diakupuntur untuk pasien-pasien yang mengalami frozen shoulder, dok? Dan kalau ada, pemeriksaan apa gitu? Nah, itu. Jadi kalau misalnya pemeriksaan, jadi untuk akupunktur itu tidak perlu harus ada pemeriksaan. Nah, tapi kalau sudah ada, ya baiknya sekalian dibawa gitu ya, akan lebih jelas gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum ada, nggak perlu sengaja harus periksa dulu baru diakupunktur gitu, ya nggak harus seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya pemeriksaan apa yang diperlukan, sebenarnya ada dua secara garis besar. Yang pertama itu adalah ronsen bahu, itu yang paling simpel lah. Ronsen bahu gitu ya, ronsen bahu. Biasa kita berikan ronsen bahu itu dari 2 posisi. Nah, tapi kalau mau lebih lengkap itu dari 4 posisi gitu ya. Tapi kalau sederhananya minimalnya 2 posisi lah, ronsen 2 posisi gitu ya, di bahu yang bermasalah. Nah, lalu setelah ronsen itu kita juga bisa pemeriksaan yang namanya MRI gitu ya, MRI bahu. Magnetic Resonance Imaging, singkatannya MRI bahu, itu juga bisa. Sebenarnya ada lagi pemeriksaan ketiga namanya USG bahu. Cuma kalau USG itu kan operator dependent ya, jadi ketergantung dari dokter yang mengerjakan, gitu ya. Kalau dokternya cukup jeli, cukup cermat, gitu ya, dia bisa kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya dianya misalnya kurang teliti, misalnya dia agak buru-buru gitu ya, nah itu biasa tidak terlalu kelihatan. Nah, jadi USG bisa, cuma dia operator dependent. Kalau yang bagusnya sih yaitu minimalnya ronsen atau mau MRI pun lebih bagus lagi. Tapi tanpa itu semua pun, kalau mau langsung akupunktur pun juga bisa. Ya. Tapi kalau dari MRI, dokter melihat hasil MRI dan ronsen itu, akhirnya malah dokter lebih efektif ya untuk dalam hal penusukan ya. Sebenarnya itu ya poinnya ya. Sebenarnya kalau penusukannya sama, Koriza. Penusukannya sama, cuma kita lebih pasti, oh ini diagnosisnya adalah frozen shoulder. Oh, I see. Gitu. Oke. Ya, diagnosisnya lebih pasti. Ini Ibu Sinta. Iya, betul. Ini dari Bu Sinta. Saya dulu kena frozen shoulder gara-gara luka di sendi bahu. Dipijat seorang dokter, lalu dilarang gerak 1 bulan. Setelah sebulan, sendi kaku nggak bisa gerak. Sembuh dengan fisioterapi dan latihan, menaikkan lengan ke atas setiap hari dengan menempel di tembok. Nah, saya jadinya ini nih. Apakah fisioterapi dengan akupuntur mana yang lebih efektif, dok? Oke, jadi gini, Ibu Sinta tadi ya? Ya, Ibu Sinta. Iya, baik. Ibu Sinta, sebenarnya gini, kalau kita di kedokteran itu tidak boleh sebenarnya main asal pijat-pijat, makanya nggak terlalu disarankan kita melakukan pemijatan gitu, Bu. Jadi yang namanya pijat-pijat, diurut, dipijat, diapain lagi, dimassage, di apa segala macam itu harus benar-benar yang ngerti. Kalau yang tidak terlalu ngerti atau yang baru separuh-separuh, mendingan jangan. Jadi lebih baik tidak dipijat daripada dipijat tapi salah gitu, Bu. Jadi harus sudah pasti dulu, sudah yakin, sudah tahu benar, sudah ngerti benar, baru boleh dipijat. Kalau yang baru separuh-separuh, mendingan jangan. Karena itu bisa makin memperparah. Gitu. Kalau salah pijat itu bisa makin memperparah. Itu yang pertama. Kayak tadi ceritanya Ibu Sinta itu setelah dipijit malah makin parah gitu kan. Ya itu makanya. Jadi mendingan tidak usah dipijat kalau seperti itu gitu. Nah, yang kedua adalah memang betul. Jadi kayak tadi ya pertanyaan Korizal juga, fisioterapi
itu juga bisa. Betul. Jadi sama. Jadi kombinasi antara fisioterapi dengan akupunktur untuk frozen shoulder hasilnya akan bagus sekali. Gitu. Hasilnya akan bagus Oh, sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu saya masih belajar itu dikatakan begini, kalau fisioterapi itu untuk ototnya, tapi kalau misalnya akupunktur itu untuk sarafnya gitu ya. Mungkin itu tidak 100% benar, tapi boleh gampangnya seperti itulah. Jadi secara garis besar gampangnya seperti itu gitu. iya, 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 iya. Jadi kalau akupuntur ditambah dengan fisioterapi malah lebih bagus ya. Nah, itu ya. Wah, oh, Dr. Freddy langsung frozen. Halo dok. Halo dokter. Ya, Dr. Freddy langsung frozen dan menghilang. Aduh, ini efek ngomongin frozen ini. Ya, oke. Sambil kita menunggu Dr. Freddy, Boy, silakan Boy. Lewat lagi Boy. Kenapa perlu belanja di MKMart? MKMart ada karena sebuah tujuan besar untuk membantu sesama anggota MK serta masyarakat luas agar bisa berbisnis di platform yang sama dengan konsep Mindful MK. Dengan berbelanja di MKMart, kita ikut peduli pada pembangunan karakter di Indonesia. Karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan kepada Yayasan Karakter Eling Indonesia yang akan mengadakan program sosial untuk menumbuhkan karakter Eling di anak dan keluarga Indonesia. Yuk kita dukung kemajuan karakter Indonesia dengan berbelanja di MKMart. Yang terakhir tadi adalah sekolah orang tua, ya, yang hari ini sudah masuk ke dalam angkatan kedua. Oke, Dr. Freddy. Dr. Freddy tadi tiba-tiba frozen ya, untuk dia akupuntur, jadi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Internetnya mati kok Riza, jadi sekarang saya pakai HP nih. Ya, tadi juga, oh ya, Ibu Sinta tadi, kata Dokter Sally, adalah pensiunan dokter juga. Ya, jadi kata fisioterapisnya, sendi saya bisa menempel gara-gara tidak digerakin terlalu lama. Sendi tidak boleh diam lebih dari 1 sampai 2 minggu. Oh, jadi sendi itu harus digerakkan ya, dalam waktu 1 sampai 2 minggu harus digerak-gerakan. Betul. Oke, terima kasih Dokter Sinta. Itu. Ibu Sri, kalau udah nongol berarti pengen nanya nih. Silakan Bu Sri. Iya, selamat siang Dr. Freddy. Siang Ibu Sri.
Saya mau menanyakan mengenai titik-titik. Ya. Karena di daerah bahu, itu bisa nggak kita gunakan LI10 Sausanli sama SI9? Terus tadi kan mengenai tekniknya, tadi Dokter Freddy utarakan bisa dengan dengan jarum, dengan manipulasi yang agak keras. Maksud saya sampai teci ya, Dok? Oke, Itu baik. pertanyaan. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Langsung saya jawab aja, Ko Rizal ya. Ya, betul. Silakan. Ya, kalau misalnya titik Sosanli ya, Sosanli sebenarnya bisa cuma jarang dipakai, Bu Sri. Jarang dipakai. Kalau titik-titik yang lokal daerah bahu, kita biasa kita pakai Chen Liao, Chen Chen gitu ya. Nah, itu biasa kita pakai daerah situ gitu, daerah bahu. Nah, Sosanli bisa cuma nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya mau pakai titik jauh, biasa yang terkenal itu adalah di kaki, Ibu Sri. Namanya, kenapa? ST38. Tiaukou, ya. Tiaukou ke arah Chengsan gitu. Nah, itu Tiaukou ditusuk ke daerah ke arah Chengsan. Chengsan kan di belakang ya, di dekatnya otot gastrocnemius itu ya. Ya. Nah, itu kita berikan penusukan di daerah situ, tapi nusuknya dari depan, dari titik Tiaukou. Tapi ke arahnya itu ke arah Chengsan. Oh iya. Gitu. Nah, itu biasa kalau mau pakai titik jauh, itu lebih lazim dilakukan. Tiaukou ke arah Chengsan. Nah, kalau lokalnya biasa kayak tadi, Chen San Chen itulah titik-titik 3 titik di bahu itu, ya. Chen I, Chen Liao, Chen Chen itu ya. Nah, itu biasa kita berikan titik daerah sana. Gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaan keduanya, apakah harus sampai teci? Kalau bisa bagus, Ibu. Nah, tapi kalau misalnya tidak pun, itu sebenarnya juga bermanfaat. Jadi nggak harus sampai teci. Cuma kita memang berikan rangsangan itu yang agak tinggi. Kalau kita berikan listrik di daerah sana, yang frekuensinya itu tinggi. Berapa gitu. hertz? Berapa hertz? Kalau biasa saya pakai 20 hertz, Ibu. Gitu. Kita pakai 20 hertz. Kalau intensitasnya kan senyaman pasien ya. Ada intensitas nyaman 2 atau 4 gitu ya, ya boleh. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Ibu Sri. Dok, saya jadi penasaran. Emang benar-benar sama sekali nggak ada pasien laki-laki ya, Dok, yang mengalami hal kayak begini, frozen shoulder? Ada kok, Riza. Ada. Biasanya kalau laki-laki itu kemarin itu yang waktu saya dapat itu habis olahraga kok, Riza. Badminton. Gitu ya, badminton gitu ya. Jadi dia banyak memakai bahunya gitu ya. Nah, jadi dia cedera di sini. Nah, habis cedera, setelahnya cedera, dia jadi susah digerakkan tadi. Gitu. Gitu ya. Jadi memang laki-laki sangat sedikit dan lebih banyak wanita ya. Lebih banyak wanita dan sudah menopause. Iya, menarik ya. Walaupun penyebabnya ya seperti itu ya, cuma segera. Kalau laki-laki nggak digerakin, misalnya kan tadi dikatakan bahwa tidak boleh diam 1-2 minggu. Nah, kalau taruhlah pria umur 70 nggak digerakin 1-2 minggu, apakah akan mengalami hal yang sama? Sama kok, Riza. Jadi kalau misalnya soal itu tidak terlalu banyak berbeda. Gitu. Cuma kalau dari epidemiologinya itu memang banyak pada wanita yang sudah menopause. Kalau ditanya kenapa wanita yang udah menopause itu lebih banyak kejadiannya daripada laki-laki daripada yang belum menopause, nggak tahu kok, Rizal, belum diketahui. Oke, berat ya, oke. Jadi memang sama sekali belum sama sekali nggak bisa diketahui ya. Oke, Dok, tadi dokter janji kan, kalau nggak salah, bahwa akan memberikan tentang bagaimana sih cara latihan yang benar untuk pasien-pasien yang mengalami frozen shoulder ini. Nah, mungkin dapat diinin, Dok. Iya, boleh. Boleh tolong ditampilkan slide yang berikutnya. Saya tampilkan ada latihan-latihannya, jadi Bapak Ibu teman-teman Prativian boleh latihan ini, jadi boleh menggunakan alat, boleh tidak. Kalau di sini saya tampilkan campuran menggunakan alat, bisa juga tidak. Ya, jadi intinya adalah yang digerakkan itu adalah bahunya, ya, sendi bahunya, engsel bahunya. Nah, itulah yang digerakkan. Nah, seperti itu, Korizal, betul. Jadi gerakannya salah yang pertama seperti itu, ya. Tangan kanan misalnya ditarik ke sisi kiri. Nah, terus pakai tangan kirinya dipegang ke siku, didorong, ditarik lagi.
Jadi dia akan berasa ada tarikan gitu ya di bahu sebelah kanannya. Gitu. Lalu sebaliknya juga sama. Sebaliknya juga sama. Tangan sebelah kiri disilangkan ke kanan, lalu ditekan. Sikunya ditekan dengan tangan kanannya. Gitu. Jadi muncul agak ada tarikan di sebelah bahu kiri. Gitu. Itu yang pertama. Jadi gerakin bahunya itu ke arah sebelahnya, ke arah berlawanan. Nah, yang kedua adalah ini boleh sambil tiduran, boleh sambil berdiri tadi ya, seperti tadi Dokter Sinta tadi itu sambil berdiri sambil ditekan ke tembok gitu ya. Jadi ditarik ke atas. Gitu ya, ditarik ke atas gitu. Boleh dibantu pakai tangan sebelahnya, boleh juga dengan cara badannya ditekanin ke tembok gitu. Jadi bahunya itu tangannya itu dinaikkan ke atas. Kanan kiri juga sama gitu, tergantung yang kena. Tangannya ditekan sambil tiduran itu sampai rata ya dengan telinga ya. Betul. Kalau bisa begitu lebih bagus. Cuma biasa buat orang frozen shoulder yang masalahnya ke depan, masalah pergerakan ke depan itu biasanya nggak bisa nyampe telinga. Nah itu mesti agak ditekan itu. Oke. Gitu. Kalau buat orang normal bisa. Orang normal tanpa ditekan pun kita bisa ke atas gitu kan. Nah, tapi buat orang yang terkena biasanya nggak bisa. Nah, itu perlu bantuan ditekan itu. Agak ditekan sedikit, di stretching gitu lah. Diregangin. Nah, atau yang kedua, kita juga bisa minta bantuan ini, meja. Gitu. Jadi ditekannya itu pakai meja. Gitu. Jadi bisa berbagai macam cara. Dengan tangan sendiri bisa, pakai tembok bisa, pakai meja pun juga bisa. Gitu ya, ditekan ke atas gitu kan. Nah, itu pakai bantuan meja. Nah, lalu bisa juga pakai alat nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Bisa pakai alat, jadi kita yang gambar bawah tapi yang kanan dulu ya. Gambar bawah tapi yang kanan dulu. Nah, ini pakai stick, pakai batangan. Gitu ya, bisa pakai penggaris, atau pakai apa lagi lah. Pokoknya pakai besi gitulah, batangan atau kayu atau apalah, batangan gitu ya. Nah, kita geser tuh ke kiri kanan gitu ya. Ke kiri, ke kanan gitu ya. Fungsinya apa? Supaya sendi bahunya itu buka tutup, buka keluar, tutup ke dalam, buka keluar, tutup ke dalam gitu. Fungsinya seperti itu. Gitu ya, itu pakai alat. Nah, lalu yang terakhir ini pakai alat juga, ini bisa pakai batangan yang tadi bisa, atau bisa juga pakai handuk. Gitu ya, pakai handuk. Nah, jadi tangannya ke belakang seperti itu, tangannya ke belakang. Kayak mau buka kait BH gitu loh. Kayak mau buka kait BH di belakang begini, lalu pakai handuk itu sama-sama megang tangan kanan kiri, lalu ditarik ke atas. Gitu. Itu kan nanti tangan yang ke bawah kan, tangan yang di bawah kan akan ikut ketarik gitu. Iya. Tangan yang di bawah kan akan ikut ketarik. Nah, jadi itu juga bisa. Itu supaya bahunya itu ke arah belakang itu juga bagus itu gerakannya. Jadi gerakan ke samping ada, gerakan ke depan, ke atas itu juga ada, dan gerakan ke belakang pun juga ada. Ini dari 5 gerakan ini masing-masing gerakan berapa menit, Dok, sebenarnya? Sebenarnya nggak ada patokan. Mau berapa kali, mau frekuensinya sehari berapa kali, terus satu kalinya berapa menit, berapa lama gitu, nggak ada patokan. Nah, cuma saran saya itu lebih sering lebih bagus. Gitu. Lebih sering dilakukan lebih bagus. Cuma jangan dikasih beban ya. Jadi pada saat melakukan ini tuh jangan dikasih beban. Kalau dikasih beban takutnya menimbulkan trauma lagi karena menimbulkan overuse. Jadi tangan kosong aja gitu loh. Jangan bawa beban. Oh, saya mau latihan begini sambil olahraga lah, kasih barbel gitu kan misalnya, biar ototnya juga terlatih gitu, jangan. Gitu. Iya. Ya, lagian kalau ibu-ibu udah menopause dikasih beban ya kasihan lah, Dok. Oke, jadi gerakan-gerakan sederhana ini ya yang bisa dilatih ya. Apakah orang biasa melakukan ini akan membuat mereka terhindar dari frozen shoulder? Oh, tentu Korizal. Jadi semua gerakan-gerakan olahraga, latihan fisik, terutama yang sifatnya stretching, kan ini kan stretching ya, peregangan ya. Nah, itu baik sekali dilakukan oleh orang awam, bukan atlet gitu ya, orang awam, bahkan yang masih sehat sekalipun. Gitu. Fungsinya supaya tidak kaku, Korizal. Karena gini ya, jadi badan kita itu kan ada yang diciptakan untuk bergerak gitu loh. Kayak engsel-engsel kita kan diciptakan untuk bergerak.
Jadi kalau dia sudah lama tidak bergerak, nah dia pasti muncul masalah di situ. Jadi yang seharusnya bergerak, kita gerakan. Gitu. Yang seharusnya diem, tidak digerakkan, ya jangan digerakkan. Kayak kemarin misalnya nih, saya punya pasien yang saraf kejepit di daerah pinggang gitu kan. Ya. Terus begitu digali lebih dalam, ternyata suka ini loh, meletek-meletekin pinggang gitu loh. Oh ya? Suka yang miring-miring kanan, miring kiri, diputar-putar gitu loh. Yang sampai bunyi. Iya, sampai bunyi gitu. Nah, itu nggak seharusnya seperti itu gitu loh. Dan jadi ada yang diciptakan bergerak, tapi ada juga yang diciptakan itu tidak terlalu banyak gerakannya gitu loh. Iya. Jangan dibunyi-bunyiin, peletek-peletekin begitu, itu juga nggak bagus. Enak bunyinya sebabnya. Oke, jadi cuma 5 gerakan ini ya dok ya, gerakan sederhana ya. Berarti ini yang paling menarik, saya yang megang anduk ini nih. Sebenarnya setiap kali habis mandi pun, kalau kita menyeka badan kita sudah lakukan gerakan ini ya, sebenarnya ya, secara nggak langsung ya. Betul. Nah, kalau itu dilakukan, kadang-kadang kan ada yang nggak mau melakukan itu, udah sekali beres gitu kan. Kalau diulang gitu ya, disengaja diulang, repetitif gitu ya bagus. Iya. Ya, menarik. Oke, kalau gitu. Waduh, luar biasa. Oke, sebelum kita mungkin ada yang bertanya lagi dari para Prativian. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Tapi kalau belum ada, nah kita akan lihat besok hari Jumat, dan kalau nggak salah besok Jumat udah di bulan terakhir ya. Dan kita akan lihat di Jumat, biasanya di Jumat ada acara apa saja. Silakan Boy, diperlihatkan untuk besok ada acara apa aja di acara Pils kita. Sekaligus dengan iklannya Avi, Boy. Ya, Mindful Parenting besok, satu keluarga. Ya, besok sangat menarik, Anakku Karunia Tuhan, dan besok bintang tamunya Irma Koswara, seorang ibu, dan mungkin dengan anaknya juga yang mengalami anak yang berkebutuhan khusus. Ya, seorang ibu rumah tangga juga. Besok akan sharing dari jam 1 sampai jam 2 siang. Lalu, 5:30. Sudah ada, Boy, iklan untuk 5:30, Cinta yang Menyembuhkan? Belum ada ya? Oke, besok 5:30 ada Cinta yang Menyembuhkan. Mungkin dapat dikasih lihat, ada videonya untuk besok, Boy? Yang video yang Cinta yang Menyembuhkan? Satu video yang untuk Love Borneo, mungkin. Ya, besok ada Cinta yang Menyembuhkan, atau kalau nggak ada, nggak usah. Dan, oh ya, oke, Ibu Sri, terima kasih. Ya, dan kita akan lihat sebelum dokter penutup kita akan sebelum kita tutup acara kita. Kira Dr. Freddy, apa yang mau dikatakan untuk terakhir acara kita ini? Ya, baik, Korizal, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua, jadi frozen shoulder itu merupakan suatu masalah di bahu yang punya ciri khas itu ada 2. Yang pertama adalah rasa nyeri, dan dia nyerinya akan semakin memberat pada malam hari. Dan yang kedua munculnya kekakuan pada sendi bahu sehingga membatasi gerakannya, membatasi range of movement. Nah, makanya dinamakan sebagai frozen, beku tanda kutip ya, tanda kutip beku. Nah, sebenarnya frozen shoulder itu bisa sembuh sendiri, tapi butuh waktu yang lama. Kalau dari penelitian itu bisa sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, tapi kalau misalnya dilakukan terapi, salah satunya dengan akupunktur, kita tidak perlu menunggu selama itu. Kita tidak perlu menunggu selama 2 tahun atau 24 bulan. Dan akupunktur ini sudah ada penelitian resminya, bahkan tadi sudah saya tampilkan penelitian dengan kualitas yang tinggi, paling tinggi, dan baru tahun 2020. Nah, jadi tidak perlu ragu untuk melakukan terapi untuk frozen shoulder. Akupunktur merupakan terapi yang aman dan efektif juga untuk frozen shoulder ini. Boleh dicoba. Begitu, Kak Rizal. Oke, baik. Oke.
Dan untuk minggu depan kira-kira kita akan bahas tentang apa, Dr. Freddy? Ya, untuk minggu depan karena ada Hari Kesehatan Jantung, jadi untuk minggu depan kita akan membahas akupunktur untuk penyakit jantung koroner, PJK. Oh, menarik. Gitu ya. Jadi minggu depan kita bicara akupunktur untuk jantung koroner, ya. Dan kalau saya lihat hari ini yang mendapatkan free gift kayaknya Ibu Sinta. Ya, kita kasih ke Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta, Anda dapat free gift untuk 1 kali akupunktur bersama Dr. Freddy. Dan mungkin dapat ditampilkan, Boy, Dr. Freddy, prakteknya agar tahu. Ya, ini alamat Dr. Freddy, Jalan Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Dan ini ada nomor teleponnya, follow IG dan subscribe dari YouTube channelnya. Dr. Freddy selain akupunktur juga menyediakan layanan untuk praktek umum ya. Ya, bisa juga untuk vaksinasi, bisa untuk imunisasi, home visit, telemedicine dan sebagainya. Bahkan akupunktur sendiri pun macam-macam ininya. Ya, Dr. Sinta bisa kalau misalnya ada waktu dari Bogor main-main ke Kelapa Gading, silakan saja. Oke, saya pikir itu saja Prativian. Dr. Freddy, terima kasih untuk ulasannya pembelajaran kita siang hari ini tentang frozen shoulder. Dan Prativian juga yang lain, terima kasih Dr. Shelly, Dr. Sinta, Ibu Endang, dan tadi Ibu Sri. Dan saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu minggu depan di acara yang sama dengan tema jantung koroner. Terima kasih, salam semuanya. Terima kasih.